Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Suddhasang suni punang tata kamanpatinang cittang tarika sadan cittang hutang sukawahan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang berbahagia dalam Dhamma, pagi hari ini Minggu 22 Maret 2020, Biara Jakarta Dhamma Cakajaya mengadakan puja bakti secara online. Para warga umat Buddha Biara Jakarta Dhamma Cakajaya bisa dari rumah ikut serta puja bakti dan mendengarkan wejangan Dhamma Desana seperti biasanya. Menjadi sangat menarik bagi kita semua. Mengapa kita harus seperti ini? Karena satu alasan teknologi canggih yang mestinya kita bisa ikuti, kita bisa gunakan, kita bisa manfaatkan sebagaimana mesti untuk kita gunakan, bermanfaat bagi kita semua. Alasan kedua, karena situasi dan kondisi yang menuntut kita untuk menjaga, mengendalikan kehidupan sehari-hari sehingga kita tidak terjangkit dengan virus corona yang sedang ramai-ramai dibahas, bahkan sampai-sampai muncul ketakutan dan kepanikan di berbagai pihak. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, lagi pula kok bisa hari ini pagi ini tidak seperti biasa? Yang alasan ketiga, mengapa sejak sebelum mulai puja bakti sudah hujan yang biasanya tidak pernah terjadi di Biara Jakarta Dhamma Cakajaya? Ini rupanya juga menjadi jelas kita memang harus adaptasi dengan teknologi canggih. Kita mesti bisa mengikuti, menggunakan teknologi canggih yang memang harus bermanfaat bagi kita semua. Pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah saya selaku yang bertugas punya jadwal untuk mengisi Dhamma Desana hari ini di Biara Jakarta Dhamma Cakajaya. Entah bagaimana, karena situasi demikian, saya pun membuat tema kepanikan pikiran yang tentu saja atas hebohnya virus corona yang tentu saja nama bagus sebenarnya corona, tapi menakutkan, membuat panik banyak pihak. Mengapa demikian? Jika kita telusuri Bapak Ibu sekalian, lebih-lebih dengan diri kita sendiri, pribadi kita sendiri, apakah kita panik? Pertanyaan itu muncul. Andai kata benar jawabannya kita ini sedang panik, muncul pertanyaan baru, mengapa harus panik? Mungkin jawabannya iya, karena ketakutan. Kenapa ketakutan? Karena mendengar berita virus corona. Kenapa takut dengar berita itu? Karena tidak mengerti. Wah, ini karena tidak mengerti. Ini justru yang penting untuk kita cermati. Dari sudut pandang Dhamma, kita diajarkan mengelola hidup kita dari yang awal sekali. Segala sesuatu kita mulai dari pikiran. Memang menjadi menarik karena segala sesuatu yang kita hadapi, yang kita alami, yang kita nikmati, bahkan
Bahkan yang bikin kita takut sendiri dari pikiran juga sebetulnya. Ambil gambaran yang jelas, orang ketakutan, entah kita sendiri atau siapapun yang ketakutan, apa gambarannya? Kita cenderung lebih banyak melihat keluar, mendengar berita luar, percaya dengan berita luar, dan kita lupa. Padahal kita belum mengerti. Kita sendiri sudah mengerti, langsung kita terima begitu saja berita itu dan percaya, akibatnya kita jadi panik. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Jangankan soal corona, soal apa saja dalam kehidupan kita sendiri sehari-hari, andai kata kita tidak berhati-hati, tidak waspada, tidak mencermati dengan baik, sesungguhnya apa yang diberitakan, apa yang terjadi, apa yang ada di sekitar kita, apapun itu, kita pasti panik. Ada satu kasus, suatu saat saya pas di dekat itu, lagi di sebuah rumah tangga. Di dapur itu ada kompor yang meledak, nyala apinya. Ada seorang rumah tangga, dia si laki, dan dia sendirian, dan saya di situ. Artinya saya dari luar, melihat dari luar. Meledak, dengan telanjang pula dia dari kamar mandi keluar masuk ke dapur karena dia panik. Kalau orang tidak panik, kita balik saja. Sebaliknya kalau tidak panik, beda cerita. Meskipun itu kebakaran sekalipun, tetap akal sehatnya harus bermain. Akal sehatnya harus bergerak. Akal sehatnya harus bisa menyikapi apa yang terjadi. Betul, secepat mungkin memang. Tapi kan, tidak bisa ambil pakaiannya terus liris sedikit terus baru keluar. Berarti kan akal sehatnya, kepanikannya itu sangat luar biasa. Nah, apakah itu terjadi pada diri kita, Bapak-Ibu sekalian, situasi sekarang, virus corona? Adakah di antara kita yang sudah mengalami kepanikan dan tidak tahu apa yang terjadi, apa yang dilakukan, tidak ngerti karena namanya panik, apapun yang bisa terjadi. Alangkah baiknya, mari kita perhatikan apa yang ingin saya bahas pada kesempatan ini. Pikiran kita sendiri, dari pikiran kita masing-masing sendiri, itu yang lebih dulu kita perlu cermati. Andai kata kita sudah lebih cepat, lebih dulu, sudah lama, kapan-kapan yang lalu kita sudah mengerti hal ini, pasti situasi sekarang orang yang bersangkutan bisa tidak panik. Karena sudah ngerti. Oh iya, saya tahu terjadi di Italia, di Cina dia tahu ya. Harus hati-hati. Indonesia belum. Karena mengerti. Karena menyadari kenyataan seperti itu, yang sekarang harus dilakukan apa? Waspada. Hati-hati. Harus cermat. Tidak ceroboh. Tidak gegabah. Tidak asal-asalan. Yang ceroboh, yang asal-asalan itu tadi di depan saya katakan, ya orang kalau sudah mudah panik, dasarnya tidak ngerti, iyalah. Wajar jadi terjadi panik karena memang tidak ngerti. Sayang sekali. Berkali-kali saya tekankan kalau saya ceramah dimanapun, termasuk di sini, Bapak-Ibu sekalian. Mari kita belajar Dhamma. Boleh sibuk untuk duniawi, kebutuhan sehari-hari, harus kerja keras. Betul. Saya sangat ingat, seringkali saya tekankan itu. Harus sibuk untuk berumah tangga, kerja sehari-hari, untuk duniawinya. Betul sekali. Tapi kalau lupa kemari, tidak dengar Dhamma, tidak ikut kegiatan wihara, itu yang memudahkan siapapun akan bisa cepat panik. Tapi kalau sesibuk apapun pergi kerja sehari-hari, duniawi sifatnya silakan. Tapi untuk berwihara tidak lupa jam segini pagi ini saya harus dengar Dhamma.
ikut kegiatan full dari awal sampai akhir, puja bakti, baca berita, meditasi, dengar dhamma, berdana. Wah, itu sangat menarik. Kalau itu terjadi, saya sangat yakin sekali, siapa di antara kita tidak akan semudah itu jadi panik. Tidak akan. Yakin. Mungkin orang bertanya, termasuk panik nggak panik? Iya, tidak. Saya mencermati segala-galanya. Saya rajin lihat berita kalau ada waktu. Wah, kadang saya posting. Tapi hati-hati juga. Hati-hati posting berita. Kadang-kadang peristiwa corona sangat penting untuk diketahui oleh banyak orang. Tahu-tahu kita posting berita palsu. Beritanya tidak benar, hoax. Hati-hati. Sudah banyak yang jadi korban tuh. Menjadi ditangkap, harus kena penjara, dapat penjara, kena hukuman. Hati-hati. Hati-hati. Kita boleh menyebarkan berita, tapi harus cermat. Secermat mungkin. Teliti, seteliti mungkin. Waspada, sewaspada mungkin. Ini berita benar tidak? Dari mana asal usulnya? Jika benar, penting untuk disebarkan, silakan. Tapi penting masih ada dua macam kemungkinan Bapak-Ibu sekalian. Penting. Kemungkinan pertama, segera kirim. Ini penting untuk semuanya. Untuk diketahui semua, harus dikirim secepat mungkin. Tidak ada yang perlu ditakuti. Tapi ada penting yang kedua. Penting yang kedua, penting. Tapi itu kalau disebarkan akan bikin masalah. Nah, yang kedua ini tidak dilakukan. Jangan dikirim, jangan disebar, jangan di-share. Ini disimpan sendiri. Kalangan terbatas boleh. Kalangan terbatas maksudnya, kalau wiara, pengurus inti boleh tahu. Tapi yang lain-lain jangan. Itu yang kedua. Ini sangat penting. Nah, dasarnya apa? Kenapa kita bisa bersikap demikian? Dasarnya tentu karena kita mengerti. Mengerti kasus, kejadian, mengerti cara bersikap. Mengerti mengambil tindakan. Tidak akan salah sikap. Ini disebut mengerti. Tapi kalau tidak mengerti, ya sikap kita menjadi asal-asalan. Asal kirim, yang penting kirim. Ini berbahaya. Yang kedua, tapi yang pertama penting untuk diketahui, tidak bahaya, malah harus diketahui semua, tidak perlu dilakukan, kirim cepat. Tapi yang kedua penting, tapi kalau ternyata membahayakan, jangan disiarkan, jangan disebar, jangan di-share, jangan dikirim. Nah, mengapa ini saya sampaikan? Karena tema saya pada kesempatan ini, pikiran kita menyikapi virus corona itu. Justru kita sendiri berpikir bagaimana. Sikap kita bagaimana. Semua tergantung bermula dari cara kita berpikir. Memang tidak mudah. Tidak mudah. Tetapi penting untuk kita cermati. Nah, oleh karena itu orang-orang yang panik dengan sendirinya, sudah jelas dasarnya yang tadi sudah saya singgung di depan, yang bersangkutan memang tidak mengerti, kurang mengerti, jadi tidak bisa waspada, sikapnya serba cepat, tapi tidak hati-hati, karena tidak mengerti, tidak mengerti kasusnya, tidak mengerti bersikap, tidak mengerti kasusnya, virus corona tidak mengerti, yang bersangkutan mengerti, sikapnya bagaimana dia tidak mengerti juga, nah, sehingga dia asal-asalan. Paniknya tidak tanggung-tanggung. Tidak heran ada orang seperti itu. Karena dasarnya yang bersangkutan tidak memahami dirinya, tidak memahami kasus kisah kejadian juga. Sayang sekali kalau sampai itu terjadi. Maka lagi-lagi saya ingin mendorong, memotivasi, mengajak kita semua. Marilah kita di tengah-tengah kesibukan sehari-hari, sibuk sebagai rumah tangga, kerja untuk kebutuhan duniawi. Tapi mari juga jangan lupa untuk
membenahi diri, memperbaiki diri, mengisi diri, menyiram diri dengan Dhamma, sehingga hidup kita menjadi terkendali, terjaga dengan baik. Satu contoh misalnya, kalau sudah kita bisa lakukan demikian, sibuk tapi terus sudah lupa belajar Dhamma, dengan Dhamma begini, satu contoh yang paling penting. Kasus corona, kisah corona, virus corona begini, karena kita ngerti Dhamma dengan baik, ada banyak hal yang kita pasti dengan hati-hati dan waspada kita sikapi. Pasti. Pertama, mengerti kasusnya, kisah kasus virus corona dengan baik. Oh ya. Kedua, sikap kita bagaimana? Diri kita, terhadap diri kita sendiri harus waspada, jangan sampai kita terjangkit, jangan sampai kita kena. Apa yang harus kita lakukan? Jika kita perlu aman, harus aman, tidak sembarang bergaul, berinteraksi, tidak sembarang pergi ke tempat yang ramai. Sangat penting pun kita punya cara untuk pergi. Itu jelas sekali. Di rumah pun kita saling ingatkan apa yang dilakukan di rumah. Bersih-bersih, semua dibersihkan, mandi dengan bersih, makanan juga bersih, rumah bersih, semuanya bersih. Kalau kita kenal Dhamma, pasti kita akan ambil sikap itu. Dengar kabar, ini berita juga ada umat-umat yang kita kenal meninggal. Tidak bisa pergi kita. Iya, bagaimana mau pergi? Kita terbatas, kita dibatasi. Haram maklum, kan begitu. Nah, tapi seperti ini, saya tinggal berapa kilometer jauh, tapi datang kemari sendiri, ada umat ngajar, tapi tetap dengan kewaspadaan, hati-hati, tidak sembarangan. Jika kita mengerti Dhamma, kita akan bisa dengan penuh kehati-hatian dan kewaspadaan demikian bersikap, ambil tindakan, tidak akan sembarangan. Kedua, jika ada yang perlu bantuan sekalipun mendesak, bagaimana kita bisa? Bisa, bukan tidak bisa. Tapi tadi itu, yang tadi harus diterapkan yang pertama, jaga semua itu, lalu kita pergi. Bagaimana caranya kepada yang perlu dibantu? Itu pasti kita laksanakan itu karena kita punya pengertian yang cukup bagaimana harus bersikap. Itu namanya penuh kewaspadaan, kehati-hatian. Nah, kalau sudah seperti itu, berarti siapapun yang demikian, orang yang bersangkutan justru tidak mungkin panik, tidak akan panik, bahkan berani berkorban. Seperti kasus contoh, siapa namanya dokter yang berani dapat tugas untuk merawat para korban virus corona. Tapi dia juga sakit, tapi sembuh. Nah, itu kan luar biasa. Kenapa? Karena ada pengertian. Bagaimana harus bersikap kalau ternyata terjangkit. Kalau ternyata dari korban virus corona, ambil tindakan yang penting, yang perlu untuk ditindaklanjuti. Pasti bisa sembuh. Nah, yang lain yang perlu saya sampaikan, secara Dhamma pun kita memang perlu dituntut mengerti, memahami. Kita ternyata melihat kenyataan seperti apa di lapangan, ya. Kasus-kasus virus corona itu menyebar di berbagai tempat. Nah, kita yang belum kena, kita dituntut untuk hati-hati, waspada. Tidak pergi sembarangan, tapi tadi depan saya katakan, jaga situasi keadaan di tempat kita tinggal. Nah, tetapi, andai kata kita adalah orang yang sedang dalam kondisi kurang sehat, kurang fit, apalagi begitu. Kalau begitu ya kita jangan kemana-mana. Itu harus apa? Makanan yang cukup, istirahat yang cukup, minum obat. Harus pakai apa? Cuci tangan, kemudian pakai apa namanya itu? Apa namanya itu yang pakai tutup mulut itu? Masker. Wah, kita mesti pakai. Tapi kalau yang sehat,
nggak harus pakai. Tapi kalau pergi kemana-mana, ya di mana tempat harus pakai juga. Sebab, nah ini penting, ada berita terbaru. Kalau kalangan usia tua, itu rentan atas kasus ini, terhadap kasus ini. Tapi yang muda-muda masih kuat, masih tahan banting. Tetapi, ada tetapinya. Tetapi tidak berarti yang muda-muda sehat kuat itu tidak mungkin kena, tidak mungkin didatangi si virus corona, tidak mungkin datang. Bisa saja, meskipun sehat, tidak ada gejala sedikit pun bisa juga kena. Bahkan dikatakan, ini menarik untuk kita semua. Tidak hanya yang sehat tanpa gejala pun bisa kena virus corona, yang sehat tidak ada gejala virus corona pun malah yang bersangkutan, loh kok aneh, bisa nyebar, malah bisa menularkan. Kan aneh, tapi itu ada beritanya begitu. Maka kita perlu waspada. Itu semua dasarnya kembali kepada yang awal yang saya katakan, pikiran kita itu yang mendasari, yang memulai. Andai kata pikiran kita sudah mencermati, memahami itu semua dengan baik dan benar, kita lanjutnya dituntut untuk menjaga sikap. Bagaimana sebaiknya kalau seperti ini? Kalau ada kasus, kalau kalian peristiwa begini, ada gejala demikian di tanah air, kita sebaiknya harus bagaimana? Tentukan sikap. Tidak pergi kemana-mana, atau kalau perlu pergi penting sekali, bagaimana caranya, kita perlu antisipasi, kita perlu jaga, kita perlu atur, kita perlu kendalikan. Ini. Nah, yang terpenting juga Bapak-Ibu sekalian, kasus-kasus ini, khususnya di virus corona, dikatakan menularnya itu tidak melalui makanan. Bukan melalui makanan. Tapi kalau kita beli makanan, interaksi kita saat beli makanan itu dengan orang lain di tempat kita belanja, beli makanan, itu yang di sana bisa timbul penularan. Melalui sentuhan, melalui benda yang kita sentuh dan sebagainya, itu bukan dari makanan. Nah, bagaimanapun pula, tentu ini kita perlu cermati, kita perlu memahami. Ya, bahkan dikatakan nempel-nempelnya virus itu di berbagai tempat yang kadang-kadang kita tidak tahu. Di pakaian, di tembok, di gagang HP, di gagang telepon, atau mungkin di sepeda motor, di mobil, di dinding rumah, jendela, pintu, bisa saja. Nah, ini kan berarti kan kita perlu tahu, perlu mengerti, dituntut mengetahui dan mengerti. Kalau tidak kan kita sendiri serba salah sikap, ya akhirnya bisa terkena juga, sulit menghindar. Panik sudah saya jelaskan tadi, tapi yang kedua ingin saya jelaskan tentang super panik. Tidak panik sekalipun. Kalau tadi panik itu berbahaya. Tidak panik sekalipun. Kalau tadi mengerti, memahami, tidak panik sudah saya jelaskan juga. Tapi tidak panik sekalipun bukan berarti kita boleh sembarangan, boleh bebas, boleh semaunya. Lagi-lagi ini kan tidak panik, tapi dasarnya tidak mengerti. Dasarnya tidak mengerti, tidak panik, tapi salah sikap jadinya. Karena tidak mengerti. Memang tidak panik, tapi dasarnya tidak mengerti, menyebabkan yang bersangkutan bisa salah sikap. Ini menjadi berbahaya. Itu mungkin yang sesuai disebutkan dengan tadi, orang anak muda tahan banting kuat, tidak panik. Tapi dasar-dasarnya karena tidak mengerti sama sekali,
nggak panik, jadi nggak takut. Wah, ini berbahaya. Seharusnya dia tetap waspada. Semua tetap waspada, hati-hati untuk bisa menjaga diri. Menentukan sikap yang sesuai untuk terhindar jauh dari jangkitan virus corona. Saya kira ingin sedikit menggambarkan dengan penjelasan Dhamma. Kita kan ditekankan, dianjurkan, diberi nasihat dalam Dhamma untuk hati-hati. Ini manusia, kalau tadi kan virus beda ya, tapi ini gambaran ya. Hati-hati waspada dengan orang-orang tentu yang berbahaya. Orang, manusia berbahaya. Itu kan ada, kita diberi nasihat untuk hati-hati dengan orang yang berbahaya di sekitar kita. Contoh, ada perampok, ada pencuri, ada orang yang tidak benar, ada yang penjahat. Kita harus waspada, harus hati-hati. Bersikap di situ, jangan sampai sembarangan, karena ada orang berbahaya di sekitar kita. Nah, kalau kita dituntut supaya hati-hati, waspada, bila mana ada orang yang mencurigakan, ada orang yang membahayakan, itu memang lebih mudah karena kelihatan, tampak orangnya, kelihatan, itu siapa beritanya, atau namanya disebut, itu orang yang berbahaya, kita hati-hati, jangan sampai dekat-dekat, jangan sampai terpengaruh, jangan sampai sama dia terus sembarangan, tapi hati-hati. Kita mudah dengan itu, karena kelihatan. Apalagi itu manusia termasuk binatang, jarang buat, kita bisa karena kelihatan. Kan gitu. Tapi ini virus corona kan tidak kelihatan. Nah, ini yang menjadi masalah, tapi menjadi gambaran, bisa menjadi gambaran kita dituntut untuk waspada terhadap hal-hal yang berbahaya, manusia maupun binatang dan segala macam yang lain. Seperti itu pula, meskipun tak tampak, tidak jelas yang namanya virus, kita tetap harus waspada. Kita tetap harus hati-hati. Kita tidak boleh sembarangan, tidak boleh asal-asalan. Karena itu, apalagi tidak tampak, tidak ketahuan, tidak jelas. Sangat penting untuk diri kita sendiri menjaga sikap dengan baik, sebaik-baiknya. Sehingga kita tidak mudah terjangkit, jauh terhindar dari jangkitan virus yang dimaksud. Nah, jadi tetap lakanannya pada kewaspadaan, karena kewaspadaan itu muncul dan menjadi kuat bermula dari pikiran kita sendiri. Lah jangankan muncul, jangankan yang berbahaya, yang tampak, termasuk yang tak tampak seperti virus ini. Maaf kata, saya sering singgung kalau dalam rumah tangga. Rumah tangga pun, meskipun adik kakak, ayah ibu, kan tidak semua kita sembarang bebas seperti enaknya sendiri, kan tidak. Kadang-kadang kita juga perlu bersikap hati-hati. Seorang anak kepada ayah dan ibu hati-hati. Kan itu juga. Jangankan anak kepada orang tua, ayah ibu pun harus hati-hati dengan anaknya yang begini sikapnya. Juga ada hati-hati, ada waspada. Apalagi yang terang-terangan jelas berbahaya, meskipun tak tampak, seperti virus corona. Kalau kita sudah hati-hati dan waspada, ya tentu kita akan selamat. Yang terakhir, yang tidak kalah penting bagi kita semua, sering ditekankan pada pihak, supaya kita terhindar dari semua itu, cara menjaga diri kita yang terbaik adalah jaga kesehatan. Jaga kesehatan secara fisik dan mental tidak kalah penting. Ada tidak ada virus corona pun kita tetap perlu dituntut untuk bagaimana menjaga kesehatan fisik dan mental. Kembali ke awal yang saya katakan, silakan sibuk duniawi untuk menjaga kesehatan fisik. Sangat penting untuk memenuhi kebutuhan fisik. Harus sibuk secara duniawi seperti apa. Betul. Tapi supaya mental kita juga terjaga, terkendali, terpelihara dengan baik, kita perlu rawat
dengan baik juga. Kita perlu isi kebutuhan mental juga, kebutuhan batin juga. Kesehatan fisik dan mental adalah kunci dasar kita bisa hidup sehat secara jasmania, secara batinia. Kita bisa jauh terhindar dari berbagai penyakit, termasuk virus corona. Dengan sendirinya akan seperti itu. Saya kira ini yang sangat penting untuk kita semua. Bagi kita yang sudah rajin tekun belajar agama, sedikit untuk kekhawatiran pun segera teratasi, terselesaikan. Tidak khawatir, jangan sombong, jangan lengah, tetap harus waspada, tetap harus berhati-hati. Ya, sehingga apapun yang terjadi di lingkungan kita, jika kita mencoba untuk merawat hidup kita dengan baik, menjaga hidup kita dengan baik secara fisik dan mental, secara jasmania dan batinnya, kita pasti akan hidup sehat, jasmania dan batinnya juga. Jauh dari penyakit, jauh dari gangguan yang membuat kita menjadi bahaya atas penyakit sakit. Saya kira demikian yang perlu saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kita pahami dengan baik, para Bapak Ibu sekalian semua dimanapun berada, sehingga kita pun menjadi semakin hati-hati dan waspada atas segala sesuatu yang ada di sekitar kita, jauh dari cengkraman bahaya yang membuat kita menjadi menghadapi bahaya. Semoga kita hindar, aman, nyaman, damai, hidup damai dan bahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sampai sata bawantu sukitata. Sadhu, sadhu, sadhu.